Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Suhail Santoso. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya Statistik Pendidikan dengan judul Konsep Dasar Korelasi. Untuk selanjutnya silahkan disimak ya teman-teman videonya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar korelasi. Nah, korelasi berasal dari bahasa Inggris correlation, yang artinya hubungan, saling berhubungan, atau adanya timbal balik. Nah, korelasi di sini itu ada yang memiliki dua variabel, ada juga yang memiliki lebih dari dua variabel. Nah, korelasi yang memiliki dua variabel disebut dengan bivariate correlation. Sedangkan korelasi yang memiliki lebih dari dua variabel disebut dengan multivariate correlation. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan antar dua variabel. Hubungan antar dua variabel atau sering dikenal dengan hubungan antar dua variabel, yaitu ada variabel bebas, ada juga variabel terikat. Nah, variabel ini contohnya itu loh teman-teman, ada X yang biasa disimbolkan dengan X dan variabel Y. Selanjutnya ada koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Nah, jadi dalam sebuah korelasi atau hubungan itu nanti di hasil akhir, bila dia mendekati angka 1 berarti termasuk korelasi yang kuat atau biasa disebut dengan korelasi positif. Nah, korelasi yang mendekati angka 0 atau hasil dari pencarian korelasi itu angkanya 0 atau mendekati 0, berarti dia termasuk korelasi yang lemah ya teman-teman. Berarti dia termasuk korelasi yang negatif. Selanjutnya di sini ada karakteristik koefisien korelasi. Nah, karakteristik dari koefisien korelasi ini diantaranya seperti adanya kovarian. Nah, jadi koefisien korelasi ini akan bernilai positif apabila kovariannya juga positif. Selanjutnya, koefisien korelasi ini terletak antara -1 dan +1, atau jika secara simbolis koefisien korelasi ini sebesar +1 berarti kedua variabel memiliki hubungan linear yang positif. Begitu pula sebaliknya, jika koefisien korelasi sebesar -1 berarti keduanya memiliki hubungan linear yang negatif. Nah, teman-teman, di sini kita akan mempelajari macam-macam dari korelasi ya teman-teman. Di sini ada korelasi produk momen, ada juga korelasi Rank-Spearman. Nah, korelasi produk momen ini atau biasa disebut dengan korelasi Pearson atau KPM, korelasi produk momen. Nah, korelasi ini merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis atau menguji hubungan dua variabel yang datanya itu memiliki skala interval maupun rasio. Nah, kegunaannya ini bisa menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap variabel yang lainnya, ada beberapa persyaratan untuk menggunakan korelasi produk momen ini. Yang pertama, sampel harus diambil secara random ataupun acak. Data yang diuji harus homogen. Data yang diuji harus bisa berdistribusi normal. Begitu juga datanya yang diuji harus bersifat linear. Selanjutnya di sini ada rumus dari korelasi produk momen ya teman-teman. Di sini rumusnya R itu simbol atau lambang dari korelasi, R kecil ya teman-teman. Cara mencari korelasi dengan, silahkan kalian mencari dengan rumus yang persamaan 1 atau persamaan 2. Di situ kita bisa mencari R atau korelasi sama dengan sigma XY dibagi sigma X pangkat 2 dikali akar sigma Y pangkat 2. Nah, di sini saya punya contoh, direktur pemasaran sebuah perusahaan ingin mengetahui tingkat hubungan dan sumbangan biaya iklan terhadap hasil penjualan. Nah, X biaya iklan, Y hasil penjualan. Dari data yang dimiliki, perusahaan tersebut memiliki nilai kedua variabel. Nah, di situ ya teman-teman, silahkan dilihat. Nah, dari data tersebut, bantulah direktur pemasaran untuk menentukan tingkat hubungan dan sumbangan biaya iklan terhadap hasil penjualan. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ya, contoh dari korelasi produk momen. Nah, di sini saya sudah punya cara penyelesaiannya. Di sini kita mempunyai variabel X ini ya. Ini variabel X untuk biaya iklan dan variabel Y
ini sebagai sumbangan. Di sini sudah ada data-data dari biaya iklan itu ya. Ini di sini ada 8 data. Nah, 8 data ini kita jumlah, sigma dari nilai X, variabel X itu adalah 80. Dan di sini kita punya variabel Y dengan datanya berikut. Nah, ini jumlah dari variabel Y yaitu sigma Y jumlahnya 104. Nah, rumus untuk mencari korelasi produk momen ini ya teman-teman. R sama dengan sigma X Y dibagi akar sigma X pangkat 2 dikali sigma Y pangkat 2. Nah, sebelumnya kita harus mencari ini. Mencari X-nya dulu. Nah, untuk mencari X ini kita menggunakan rumus variabel X dari ini. Variabel X dikurangi X bar. Nah, rumus untuk mencari X bar ini yaitu X bar sama dengan sigma X yang ini ya. Sigma X dibagi N. Nah, N di sini yaitu jumlah data. Jumlah datanya ada 8. Nah, jadi untuk mencari X bar yaitu sigma X ini jumlahnya ada 80. 80 dibagi banyaknya data. Banyaknya data ini ada 8. Nah, 80 dibagi 8 sama dengan 10. Jadi kita ketemu X barnya yaitu 10. Nah, di sini untuk mencari X kecil, kita dengan rumus X dikurangi X bar. Jadi X barnya tadi kita sudah menemukan 10. Jadi 10 dikurangi 2. 2 dikurangi 10, maaf ya teman-teman. 2 dikurangi 10 dapatnya min 8. 5 dikurangi 10, min 5. 7 dikurangi 10, min 3. 9 dikurangi 10, min 1, 12. Begitu pula sampai selanjutnya. Nah, selanjutnya dari huruf Y, variabel Y ini sama ya teman-teman. Kita mencari Y barnya dulu. Y bar di sini rumusnya sigma Y, ini sigma Y 104 dibagi nilai atau jumlah data. Jadi 104 dibagi 8. 104 dibagi 8 ketemu Y barnya yaitu 13. Nah, jadi 3 dikurangi 13 min 10. 7 dikurangi 13 min 6. 9 dikurangi 13 min 4. Begitu pula sampai data ke-8. Nah, ketemulah di jumlah sigma Y yaitu 0. Selanjutnya untuk mencari X kuadrat. Mencari X kuadrat ini rumusnya X dikali X. X kali X ini ya teman-teman. Min 8 dikali min 8 ketemulah 64. Kenapa bisa positif? Karena min kali min itu menjadi positif. Begitu pula min 5 dikali min 5 ketemu hasilnya 25. Begitu pula sampai data ke-8 ya teman-teman. Nah, kita jumlahkan. Jadi sigma X kuadrat yaitu 186. Selanjutnya di sini ada Y kuadrat. Nah, Y kuadrat ini sama rumusnya seperti mencari X kuadrat tadi, yaitu Y dikali Y. Jadi min 10 dikali min 10 menjadi 100. Min 6 dikali min 6 menjadi 36. Begitu pula sampai data ke-8. Jika sudah ketemu, kita jumlahkan menjadi 1. Ketemu sigma Y kuadrat yaitu 296. Selanjutnya kita mencari XY. XY ini rumusnya X dikali Y. Jadi min 8 dikali min 10 ketemu 80. Min 5 dikali min 6 ketemu 30. Min 3 dikali 4 ketemu 12. Nah, begitu pula sampai data ke-8. Selanjutnya, ke-8 data ini kita jumlah menjadi 1. Jadi ketemu sigma XY yaitu 234. Nah, bagaimana teman-teman? Dari sini sudah paham kan? Nah, dari penyelesaian ini dapat kita simpulkan. Ini R kecil sebagai simbol dari korelasi. Sama dengan sigma X Y dibagi akar sigma X kuadrat dikali akar sigma Y kuadrat. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwasanya sigma dari XY yaitu 234. Nah, akar dari sigma X akar 2 pangkat 2 yaitu 186 dikali akar dari sigma Y pangkat 2 yaitu 296. Nah, di sini 234 akar dari 186 yaitu
13,64 dikali akar dari 296 yaitu 17,20. Nah, kemudian ini kita total ya, 234, ini 13,64 dikali 17,20 yaitu 234,608. Nah, kemudian ini dibagi ya teman-teman, ketemu hasilnya 0,997. Nah, ini untuk selanjutnya mencari produk momen itu ya, korelasi dari produk momen ini karena dia mendekati angka 1. Nah, ini mendekati angka 1 ya teman-teman. Mendekati angka 1, maka termasuk menjadi korelasi kuat. Nah, selanjutnya kita akan mencari KD. KD yaitu korelasi determinasi. Nah, mencari KD ini rumusnya R pangkat 2 dikali 100. Kalian tahu kan determinasi itu untuk mencari persennya. Nah, ini kita dapat R-nya yaitu ini ya. Ini tadi korelasinya teman-teman. 0,994 dikali 100. Ketemu 99,4%. Ini determinasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya biaya iklan sangat mempengaruhi hasil penjualan.